Ansor nih ya. Iya. Jadi dan itu salah satu OKP yang ke NU, Bandung NU yang deket lah dulu ya. Betul, dan itu betul. sangat menginspirasi saya terutama Gus Dur gitu. Dia pengen banget ketemu Gus Dur waktu itu kan. Yang penting konsepnya jelas, ayo kita diskusi, ngobrol gimana, saya bantu. Aja ulah gampang gitu merek cenah. Jangan dulu ngasih. Biar datang aja langsung sini. Padahal kan sekarang udah sistem transfer gitu kan. Kanda, sehat. Jadi jangan anak muda jangan mengaku nggak punya uang. Karena waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang. Iya. Kita bisa tenang dan enak ini karena apa? Selain karena bless dari Allah kan, juga karena ada orang yang ikut menjaga. Oke. Ikut menjaga. Nah, salah empat yang saya sebutkan tadi. Jadi kita jangan kalau ingin terus ya jangan sampai merusak. You are my side. Jadi emang makhluk saya. Apa tuh makhluk ciptaan mereka kan manusia, hewan, tumbuhan. Jangan manusia doang yang dijaga. Kan mereka hidup semua, bahkan yang lain gitu. Info Ordal, jangan bilang siapa-siapa. Kembali lagi di Info Ordal. Jangan bilang siapa-siapa. Hari ini kita spesial sekali kedatangan senior saya, senior dalam spiritualitas maupun di birokrasi dan di gerakan kepemudaan. Ini dia Akang Asep Mulia Hidayat. Ada yang tahu nggak itu siapa? Nggak tahu ya? Haji Rocker, nah baru pada tahu nih. Apa kabar Kak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ini kenapa ya di setiap seragam beliau ini pasti ada logo Haji Rocker. Kayaknya dia punya template atau punya tempelan yang gampang ditempel-tempelinnya tuh. Cepet banget. Nanti kita punya bocoran buat Kak Haji. Kita punya kaos yang keren yang kita mau kasih ke Kak Haji. Keren tuh, keren. Aduh. Keren. Seneng banget saya. Aduh, 2XL lah. Ada nanti buat Kak Haji. Ini produknya dari sahabat-sahabat di Ansor Bisa. Di PW keren. Ansor Banten. Dia buat teman-teman, sahabat-sahabat yang mau juga merchandise kayak gini ya. Yang keren ini kaosnya bisa pesan ke kita. Oke. Iya. Kak Haji, tentu saja orang-orang masih sangat penasaran. Walaupun di beberapa podcast sudah banyak yang jelasin. Ya. Asal-usul panggilan Haji Rocker ini emang dari orang atau Kak Haji yang mendeklar atau seperti apa? Boleh jelasin dulu nih. Jadi Haji Rocker itu udah lama ya. Awalnya sih emang saya suka musik rock, apalagi musik rock 90. Wah. Dulu sempat juga jadi penyiar radio bawain lagu rock seperti itu. Oke. Ya singkat cerita di tahun 2010-an itu ada semacam dulu tuh kayak politik identitas gitu. Oke. Yang ini mengaku apa, yang aku mau kayak ini, ini mengharamkan ini, mengharamkan itu gitu. Ada di kanan dan kiri itu ya. Gitu kan. Oke. Pada suatu posisi saya juga emang aktif di kepemudaan di KNPI yang menaungi OKP termasuk Ansor nih ya. Jadi dan itu salah satu OKP yang ke NU, Bandung NU yang deket lah dulu ya. Dan itu sangat menginspirasi saya terutama Gus Dur gitu. Dia pengen banget ketemu Gus Dur waktu itu kan. Singkat cerita pokoknya nilai-nilai itulah akhirnya membuat saya mendeklarasikan untuk bisa menghapuskan polarisasi itu gitu loh. Ada namanya gua Haji Rocker nih. Biar orang nggak nganggap misalnya Haji itu terlalu gimana, terus rocker itu terlalu apa gitu. Jadi iya sebenarnya dia udah moderat sejak awal nih Kak Haji ya. Oh iya dong dari lah. Gitu. Tadi waktu ngobrol sama saya, beliau sudah mendeklarasi gini-gini, gua katanya udah PKN gitu. Jadi saya aja belum tentu nyampe situ ya. Kak Haji mah dulu PKN di birokrat juga sama PKN di Ansor. Di Ansor juga ya? Iya. Oh, dulu di mana tuh Kak Haji? Dulu Semarang. Di Semarang ya. Di Semarang. Zamannya masih Nusron Wahid. Udah ke Yakut waktu itu, Gus Yakut, terus zamannya Gus Imron. Oh, di sininya di Banten ya. Saya dulu jadi bendahara dulu. Ini sekarang enak sekarang. Alhamdulillah ya. Tinggal diisi sekarang, oke? Iya, kalau dulu masih dari rumah ke rumah.
Ya, kayak lagu siapa tuh? Kayak lagu India, masih rumah ke rumah. Oke. Nah, keseharian nih Haji Rocker ini kan kalau saya nih ya taunya pertama lihat logo Haji Rocker nih, ini siapa? Saya bilang ya keren banget ya. Haji tapi rocker. Nah, itu yang saya dapat emang. Tapi sepengetahuan saya kesimpulannya adalah selalu di event-event kepemudaan, keolahragaan gitu ya, olahraga di Pandeglang, di Serang, itu pasti ada logo seni juga Haji Rocker. Kenapa malah betahnya mainnya di situ tuh, di gerakan-gerakan itu? Ya, karena dulu juga saya basicnya di gerakan kepemudaan, terus saya paham banget waktu itu bagaimana kita kalau mau berkegiatan itu kan harus nyari uang. Oh iya benar. Nyari uang sehingga kita bergerak, sehingga tahu caranya, susahnya kalau kita mau bikin acara atau kegiatan. Jadi ketika kita alhamdulillah sudah bisa menghasilkan uang sendiri, saya inget tuh ke anak-anak muda itu, gitu. Gimana susahnya itu ya? Kok sedih ya? Ingat gimana susahnya dari pintu ke pintu, kemudian nyari untuk kegiatan. Makanya dari situ tuh gitu. Saya bilang yang penting konsepnya jelas, ayo kita diskusi, ngobrol gimana, saya bantu. Itu ya. Jadi tapi lucu juga sih. Apa tuh? Ketika kita ngemudahin itu tetap ada teman-teman yang gaji ulah gampang gitu merek cenah. Jangan ngasih. Biar datang aja langsung sini. Padahal kan sekarang udah sistem transfer gitu kan. Kanda. Sehat. Apa kabar Kanda? Siap. Arahan. Biasa. Ya intinya saya ingin membantu aja gitu. Ketika kita alhamdulillah diberi umur lebih panjang, sehat dan rezeki, ya kita ingat membantu teman-teman. Karena adik-adik kita kan nanti yang akan gantiin kita juga. Benar. Dan insya Allah dia nanti akan menjaga kita juga gitu. Karena yang mereka punya saat ini idealisme untuk berkegiatan. Betul. Gitu. Kekurangannya mereka logis berkegiatan tadi, tapi tidak punya logistik. Jadi gini, saya suka ngomongnya begini. Sebenarnya saya tanya, tahu nggak time is money? Oke. Ya tahu katanya, waktu adalah uang. Artinya apa? Ya waktu adalah uang. Enggak, artinya apa? Ya artinya begini, kalau lagi muda, tenaga banyak, waktu banyak, logistik uang daya. Benar. Nah, kalau yang udah tua, waktu kurang, tenaga kurang, tapi insya Allah uang banyak, adalah gitu ya. Ada. Nah itulah waktu. Jadi jangan anak muda jangan mengaku nggak punya uang, karena waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang. Iya. Tinggal tadi disinkroninnya gimana nih? Sinkronnya ya kan kayak misalnya saya nih. Ada undangan, ada kegiatan, mau main sama anak aja kan nggak bisa kerja. Benar. Harus Sabtu Minggu atau malam. Sekarang kan anak muda, kapanpun kan, temuan yuk, kengkau yuk. Walaupun hanya sekedar, non ngarana ngopi doang, iya doang kan, tapi ketemu bisa. Ya kita kan nggak bisa. Benar. Iya. Itu iya. waktu mahal. Time is money itu wal asri. Aduh, jeruk di bae jeung ka Haji mah. Ya, apa leta doang. Tapi jawaban beliau selalu memang filsuf semua ya. Haji, banyak yang nggak sadar juga sebenarnya Kak Haji ini lihat kalau dari logonya itu ada BPBD Provinsi Banten. BPBD iya. Birokrat anti mainstream, guys. Sama seperti saya ini, saya terinspirasi juga. Jujur aja ya, saya nggak mau jadi birokrat kalau nggak ada orang kayak gini. Masa sih? Bener. Saya cek orang, naon-naon ya jadi PNS emang terus, gitu. Kok jadi gue yang nanya? Bener Kak Haji? Makanya saya memutuskan, ada tuh kayak Haji Rocker, ya udah jalan aja gitu. Insya Allah. Gitunya Kak Haji ya. Nah, terus di perannya sekarang kan ternyata berkaitan dengan aktivisme ke-NU-annya, ternyata juga di bidang kebencanaan juga. Ya. Di provinsi ya Kak Haji? Ya. Di lembaga LPBI, kebencanaan ya Kak Haji ya. Seberapa penting menurut Kak Haji, sebenarnya kita nih sebagai gerakan pemuda nih, sadar, paham, bahkan bisa jadi yang menyebarkan pentingnya kebencanaan ini Kak Haji. Oke. Buat Kak Haji. Jadi pas saya pindah ke kebencanaan tuh langsung saya observe ya. Iya. Ada 3 sukses dalam penanggulangan bencana, 3 kunci sukses. Oke, yang pertama Kak Haji. 1, edukasi. Edukasi jelas ya, edukasi makin banyak orang yang tahu, yang paham, dan berdasarkan penelitian bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita itu dan masyarakat, diri kita dulu gitu. Bukan lembaga pemerintah, bukan organisasi kita. Jadi harus paham dulu.
Paham. Semua paham dulu sehingga edukasi. Oke. Sehingga nah di kepemudaan terutama nih ya. Ya. Kan kita banyak ngomong, pengen penanganan bencana kayak Jepang. Heeh. Tapi yang kita lakukan apa? Kalau Jepang kan turun-temurun. Udah menjadi budaya. Nah, di kita bolehlah kita klaim sekarang misalnya generasi kita agak gagap. Tapi kan generasi berikut kita jangan gagap. Ya. Makanya pentingnya pendidikan terhadap usia dini maupun dasar sampai menengah itu. Yang kedua itu teknologi. Ya, teknologi kan untuk memudahkan kita mendapatkan sistem warning yang cepat, mendeteksi ya. Ya, evakuasinya cepat, lebih selamat. Oke. Kemudian yang ketiga ya strong leadership. Penting ya? Penting. Strong leadership kan siapa berbuat apa, mengatur apa, apalagi dalam keadaan genting, keputusan cepat itu penting. Jadi 3 itu. Makanya di kepemudaan itu fungsinya sangat strategis sekali bahwa ya teman-teman harus bisa lah. Harus bisa menjadi dengan tenaga yang besar, waktu yang besar ya kita yang memanage kebencanaan pasti akan minta tolong sama relawan atau teman-teman yang bisa untuk itu. Iya. Di Ansor kan ada Banser ya Kak Haji ya. Tanpa kita sadari sebenarnya mereka juga sering Baguna ya, Banser Serbaguna ya. Barisan Ansor Serbaguna. Nah, itu kan tanpa kita sadari, saya aja nih ya dulu setiap ada bencana gitu di Pandeglang di mana saya tanpa saya sadari ternyata banyak yang pakai seragam Banser itu. Saya belakangan saya berasa, itu Banser selama ini padahal selalu ada gitu loh. Nah, artinya kita nggak bisa ngandelin pemerintah total untuk di kebencanaan ini. Jadi bahasanya bukan ngandelin ya, tetap ya. Pemerintah kan hadir untuk mengatur, mengatur, mengkoordinasikan. Tapi menyangkut dengan penanganan bencana awal, ya tetap adalah si korban tersebut dan daerah yang terkecil tersebut. Karena berdasarkan penelitian itu, ya, yang menyelamatkan itu adalah diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Survive itu. Iya, karena kejadian misalnya gempa, ya, misalnya kayak waktu tsunami di tahun 2018. Nah, kita memperingati Sumindu Tsunami. Kejadiannya waktu itu kan masih, wah itu bukan tsunami, wah itu mah rob. Banjir rob. Oh, banjir rob. Itu jam 8:30 sampai jam 10. Oke. Ya kan itu kan. Tiba-tiba ada kabar, wow, daerah ini kena banjir, dari ini kena tsunami, seperti itu. Pemerintah waktu itu masih bang siur berita. Tapi kan ketika kejadian di daerah itu, masyarakat situ yang pertama kali menyelamatkan diri, mengevakuasi, lari ke gunung, yang paham. Makanya kita selaku pemerintah nih dan teman-teman semua harus bisa membantu masyarakat. Satu, memberikan pengetahuan tentang bahaya bencana, evakuasi, dan memberi arah. Kemana evakuasi itu gitu, dan tanda-tandanya gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih di PWNU di PW Ansor, di PC Ansor, bahwa biar mereka paham dan sadar nih Kak Haji bahwa tadi early warning system dan sebagainya, bahkan bisa membagikan kepada lingkungannya, karena tanpa kita sadari ini banyak banget di kampung-kampung ya kader-kader Ansor, Banser itu sebenarnya skill untuk membantunya, jiwa relawannya tinggi banget gitu. Cuma kadang-kadang khawatir ada yang salah dalam bertindak. Jadi gini, segera berkoordinasi dengan kantor BPBD setempat, karena nih kita juga jangan misleading. BPBD itu masuk ke SPM-nya ketertiban umum. Oh, masuk ketertiban umum ya. Kebencanaan, Damkar ya, Linmas sama Pol PP. Jadi kan harus dipahami oleh semua nih kader-kader NU dan semua ya, bahwa kita bisa tenang dan enak ini karena apa? Selain karena bless dari Allah kan, juga karena ada orang yang ikut menjaga. Ikut menjaga. Nah, salah 4 yang saya sebutkan tadi. Jadi kita jangan kalau ingin terus ya jangan sampai merusak. Jadi ya teman-teman Ansor ini terutama saya mengajak minimum kita jangan ikut dalam orang yang ikut merusak. Rusak alam, lingkungan, makhluk hidup, itu. Saya mengajak itu. Pasti teman-teman di daerah juga punya dengan berbagai banyak potensi bencana. Tapi intinya adalah jangan ikut yang merusak. Jangan ikut merusak. Minimal itu dulu ya. Itu dulu. Preventifnya. Iya. Nah, kadang soalnya kan suka ada begini juga nih, kalau mau patah zaman dulu nih kolot cenah Haji. Ya, cenah eta bencana teh ada ya karena di generasi itu sendiri yang merusaknya. Iya. Sedangkan kan kita udah banyak tuh dengar kata-kata konservasi. Kita tuh seharusnya sekarang menjadi orang yang
berpikir ke generasi ke berikutnya, generation to generation. Ya. Jangan mikirin pas zaman kita aja. Kan kita pengen anak kita juga hidup dengan baik dan layak. Iya benar. Anak cucu kita. Makanya kalau kata orang India nih ya, konservasi itu apa? Jangan hanya konservasi apa? Nanam pohon. Bukan. Konservasi itu adalah apa yang akan dinikmati oleh cucu kita pinjam. Jadi harus dijaga. Iya, buat dilanjutkan. Iya, jangan eksplorasi atau eksploitasi. Taunya anak cucu kita dapat bencananya atau habis. Teka bagian. Teka bagian. Benar-benar. Itu. Saya juga nggak ngerti ya kenapa orang tua saya zaman dulu teh selalu ini pepatahnya adalah teu bisa merena naon gitu ya, nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, aya tangkal kalapa ditanam sama orang tua. Terus ngasih tahu ke saya karena saya orang Pandeglang ya, orang Saketi. Di situ ada kampung namanya Kebon Pinang. Orang tua saya pepatahnya adalah dimanapun kamu berada punya rumah, tanam yang namanya jebug. Jebug ya, pinang. Panang. Kayak gitu. Nggak tahu tuh filosofinya apa, tapi saya ngelakuin itu sampai sekarang. Good. Gitu ya. Dan tanpa kita sadari ternyata banyak pepatah orang tua kita zaman dulu tuh yang ya saya sih udah realize lama ya. Banyak kebiasaan baik. Itu dia. Udah ratusan tahun. Turun temurun gitu. Udah diturunkan sama melalui orang tua kita, buyut kita gitu yang sekarang tuh udah mulai deviasi atau hilang. Tapi saya selalu pegang itu. Kan semua misalnya produk hukum apapun itu kan dasarnya dari hal terkecil dulu, budaya. Istiadat baru lari ke situ. Dan pendekatan itu di kebencanaan penting ya, Haji? Ya penting. Apalagi kalau seru nih, ada. Kayak kemarin kan saya pertama kali pindah ke BBD tiba-tiba ada WA dari selatan kan. Ji, BBD-nya cenah. Non Kak, gue udah simulasi. Emang kenapa? Tanda-tanda kan nggak bisa dijelasin secara itu, tapi secara sejarah dan siloka itu ada. Kemarin juga kami ada seminar waktu itu di selatan bagaimana komunitas kaolotan dengan kebiasaan baik sudah lama menyinkronkan dengan keilmuan, dengan BRIN dan kita dari pemerintah. Dan kita pemerintah juga betul tidak bisa menutup mata akan hal itu. Ada. Selain saintifik juga non saintifik untuk hal itu ya. Karena kan turun temurun itu kan secara antropologi mungkin ya kebiasaan mereka sehari-hari. Betul. Itu membaca tanda-tanda. Ya itu kayak Baduy lah misalnya. Banyak filosofi. Banyak filosofinya kalau diceritain emang banyak. Nah Kak Haji banyak yang belum tahu juga ini kan ternyata kecilnya emang di Pandeglang. Pandeglang ya? Juara cerdas cermat. Juara cerdas cermat di Pandeglang. Apa nilai-nilai di Pandeglang yang Kak Haji masih pegang sampai sekarang dan tanpa sadar kayak membentuk Haji Rocker sampai saat ini? Ya sosial life aja, jadi peduli gitu. Peduli jadi nyah. Bisa hidup sorangan gitu. Itu benar. Terus kalau misalnya kita hidup di masyarakat, kalau kita sendiri tanpa orang lain ngapain gitu. Jadi ulah sosoranganan kayak sorangan bae mah kayak ayewe nu ngajulan cenah kayak ditarik deui kayak turun deui. Ya pokoknya ya itu kayak harus bisa saling membantu dan tenggang rasa. Iya. Dan jangan ngerasa sendiri ya Kak Haji? Ngerasa sendiri ya. Ulang rasa sorangan lah. Itu penting banget. Kak Haji, saya penasaran, emang keluarga nggak ada yang protes gitu? Maksudnya kayak kegiatan di kepemudaan banyak, kadieu, kaditu, gitu. Keluarga ada yang protes? Kepemudaan mah enggak, cuman pas main bola aja sempat dimarahin sama ibu tuh sama emak. Main bola baik. Ngabiakeun duit. Kalau itu seperti kayaknya semua kayak gitu kayaknya Kak Haji ya. Ya karena kan dijelasinnya gimana ya? Kalau hidup menghidupi kalau kita ibaratnya membantu dalam suatu kegiatan, ikut involve, bukan hanya untuk pencapaian pribadi, bukan, tapi efeknya banyak. Kayak kita misalnya di bola gitu kan,
kita bisa menghidupkan bagaimana kecintaan terhadap sejarah itu. Oke. Persipan, Perserang, tahun 1953-58, orang tua kita dulu bagaimana membesarkan itu, kok tiba-tiba kita generasinya malah enggak. Padahal itu adalah nilai-nilai baik loh. Nilai-nilai baik yang ditanamkan dari dulu. Kita ke stadion, belajar, nonton, tertib, happy, senang gitu nilai-nilai kan. Pulang dengan tertib, membawa cerita-cerita. Ya sekarang, mohon maaf kalau lagi galau ngapain sekarang? Ayo, mau ke alun-alun, mau ke apa gitu, ke stadionnya gitu, susah masuk. Iya, benar. Kalau alun gimana? Jadi ya lebih banyak tempat-tempat untuk masyarakat untuk bisa berkreasi atau menumpahkan atau berapalah di masyarakat itu agar tidak merasa sendiri. Kenapa misalnya di kita tidak seperti kayak di luar-luar banyak park. Oh iya juga ya. Iya, jadi kalau pusing sedikit atau lagi bingung atau mau suasana enak tinggal ke taman. Padahal value-value di Ansor, di NU diajarkannya kan kita berjamaah ya kan? Iya berjamaah. Jangan sekarang apalagi ada HP kan, semuanya sendiri, bisa sendiri, ngumpet-ngumpet sendiri. Berjamaah. Ada lagunya juga kan, berjamaah. Berjamaah lah, lebih seru. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya, gue nanti ngomong, kenapa nggak ngabarin? Iya aja Iya lagi, itu tuh yang sering terjadi tuh. Iya, sering terjadi. Itu di bencana kayak gitu, udah terjadi aja baru. Padahal berdasarkan penelitian, kalau kita memitigasi dari awal itu lebih efisien. Lebih efisien. Banyak baca jurnal-jurnalnya, lebih efisien dalam penanganan apapun. Makanya mitigasi itu apa? Tenang, sabar. Baca dulu, baru bergerak. Gitu, mitigasi. Ya. Oke, Kak Haji. Kak Haji tuh kalau dengar kata Ansor tuh apa sih yang dipikirin? Wah. Saya sampai berani gitu ketika misalnya ada kegiatan Ansor atau NU saya nggak dilibatin itu saya ngomong, aing orang NU dia kok ngajak-ngajak sih. walaupun posisi sekarang kan lebih ke sudah banyak lah ya. Yeah. Tapi itu dulu ya itu pas mulai di KNP itu kan, saya apal dinamika kemudaan sampai bergerak waktu itu yang paling menurut saya paling mengingatkan saya adalah kejadian Saini. Pernah dengar Saini kan? Saini. Jadi waktu itu ada kejadian warteg buka di bulan puasa. Oh iya, ingat. Digerebek sama Pol PP viral. Ya, itulah lumayan yang naik itu. Menurut saya sangat membekas bagi saya bagaimana kita di situ bisa berbicara bagaimana Ansor hadir untuk bisa menenangkan semua China herang laukna beunang. Walaupun waktu itu, tapi di situ saya ingat banget ketika wartawan nanya ke saya pikir, saya nggak usah ngomong lah, takut nambah. Atau udah mendingan diem, udah selesai. Iya. Itu yang paling saya ingat. Positioningnya waktu itu bagus banget Ansor ya, waktu saat itu ya. Keren banget ya. Walaupun, tapi yang saya ingat. Jadi, nggak apa-apa cerita sini ya. Semua lepas tangan. Saya ditugaskan dari pusat, tapi pimpinan waktu itu, Ji udah jalan. Tapi saya masih apa? Untung waktu itu banyak teman-teman yang bisa bantu. Saya masih ingat banget, ini kontaknya Ji. Jadi misalnya, saya harus ngawal ini nih, si Saini ini. Tapi kan waktu itu masyarakat kenceng banget. Sampai saya kontak ke teman-teman dari orang-orang kreatif, orang Jawara. Jangan aing, bisa enak naon. Tapi waktu itu kayak Allah tuh udah ngasih jalan. Saya ada yang ngawal, supir saya sakit, kebetulan ada Uber yang lagi saya pakai Uber, saya sewa seharian, Uber itu orang Pandeglang deh. Atau biasanya, tungguan aing. Alhamdulillah sampai selesai aja. Alhamdulillahnya, kita nilai-nilai keberkahan. Amin. Dalam membantu sesama. Amin. Nah, Kak Haji, di birokrasi sendiri, saya taunya di klub timnya nih, ternyata di kebencanaan kemarin juga cukup inovatif, ya kan? Ya. Boleh ngopi dulu nggak? Iya, silakan Kak Haji. Ngebahas tentang ngopi. Ngebahas tentang kreatif, apa Kak Haji? Pembiayaan kreatif. Iya. Dan akhirnya baru-baru ini kan beberapa kabupaten kota juga dapat penghargaan ternyata di bidang itu. Kak Haji malah mempelopori itu. Bagaimana tuh Kak Haji maksudnya? Jadi kan kemarin itu kan kita tadi sudah disampaikan masuk dalam SPM ketertiban umum. Tapi di sisi lain biasa
biasalah kan keberpihakan anggaran malah lebih ke hal teknis. Oke. Iya. Nah, tapi kan di situ kalau kita ngomong selalu nggak ada anggaran kayaknya naif lah. Benar. Old banget dah. Old ya. Jadi singkat cerita kan kita bisa kreatif karena dulu saya pernah jadi panitia pentas seni, samen gitu ya, mauludan gitu. Udah biasa nyari uang buat kegiatan. Jadi sekarang kan yang penting kita punya konsep. Jadi kan banyak tuh misalnya usulan kegiatan kita, tapi ketika diusulkan ke Bapeda atau apa dicoret-coret, jangan dibuang, disimpan itu. Itu yang nanti kita akan ajukan ke pihak swasta programnya gitu. Jadi yang nggak dibayar oleh APBD bisa dibayar oleh swasta. Iya. Apalagi kan di BPBD atau yang lain kan ya harusnya balik kita sebagai ASN harus lebih kreatif. Ketika yang lain ditutup harus cari buka yang lain gitu. Itu mengajak untuk seperti itu. Jual konsep. Karena proposal ya. Tujuannya kan gimana caranya ini sebaik-baiknya untuk masyarakat bisa dimanfaatkan. Cuma kendalanya emang tadi di anggaran. Betul. Tapi jangan sampai dibuang. Jangan dibuang. Dan itu kan konsep yang sebenarnya bagus semua. Kan suka ada tuh, wah ini kenapa nggak ada anggaran? Nah iya udah simpen aja, nanti kita tawarkan. Kan di kita, katanya Banten tuh ada kota industri, dari industri. Terus ekonominya bagus. Terus ada forum CSR. Kita coba kawinkan ke situ. Iya. Di situ kreatifnya ya sebagai seorang birokrat. Nah Kak Haji, sepengalaman Kak Haji nih, saya mulai tertarik ke pengalaman magis. Enak. Magis ya. Waduh. Dan kesakralan. Emang apaan? Saya orang pernah bilang ayah baik Kak Haji pengalaman magis dari keseharian. Waduh. Entah dulu di kepemudaan atau di PBBD, ya kan? Atau mungkin di mana lah. Kayak di luar nalar gitu. Tapi kok saya bisa yang ngejalanin ini gitu. Ada nggak Kak Haji pengalaman itu boleh di-sharing? Apa ya? Ya selama kita yakin jalan dan niatnya enggak ngejahatin gitu, insya Allah sih. Saya paling ingat sih begini sih waktu bukan nantangin. Saya pernah ditugasin di Tahura dulu. Di Pandeglang sana. Taman Hutan Raya. Oke. Taman Hutan Raya. Biasa kan orang pertama datang, habis serah terima diajak ku siapa? Ku pegawai dinya. Yuk Haji kita lihat ke sana. Ada curug bagus katanya Putri bla bla bla. Sampai sana Haji. Wudu katanya. Wah, saya ngikutin aja kan gitu kan. Tapi sih pas wudu saya bilang, aing ka dieu teu niat naon. Aing niat ngabangun, moal jahat wae najagan aing. Jadi ya apa ya? Ya balik lagi kalau niat kita nggak jahat jangan takut gitu aja. Gitu ya. Justru yang kalau kita niat jahat atau ada sesuatu yang disembunyikan karena kita yang takut. Itu yang membuat kita akhirnya celaka sendiri. Itu aja. Iya. Jadi self control itu ya. Iya. Kalau bisa kita mengkontrol sendiri, kita kan bisa ngukur. Gitu. Tapi sebagai seorang birokrat dan kader Ansor, Kak Haji percaya Pak? Percaya nggak kalau alam ini berbicara juga dengan percaya tuh. Percayanya? Saya ingat banget waktu itu ya itu ketika zaman-zamannya politik identitas saling mengharamkan. Benar ya. Akhirnya saya ada 2 orang yang saya masih bukan masih dengar ya. Ketika diskusi masuk akal saya. Oke. Satu teman saya yang di Zaitun, teman main band, gitaris Metallica. Dulu ngomong Zaitun kan kayak apa kan? Tapi saya ngobrol sama dia sarjana statistik. Dia bilang gini, bro gitu, antum gua. Kan ada firmannya, selama kamu jaga ciptaan Tuhan, gitu, ya kamu you are my side. Jadi emang makhluk saya. Apa tuh makhluk ciptaan mereka kan manusia, hewan, tumbuhan. Jangan manusia doang yang dijaga. Kan mereka hidup semua, bahkan yang lain gitu. Kalau kita ngerawat itu, ya kamu karena di waktu itu kan banyak haram, nggak boleh ini, nggak begitu konsepnya. Oke, satu. Terus yang kedua, mohon maaf ya, saya ingat banget tuh ngomong tentang organisasi keislaman. Kadang-kadang kan begitu, seperti di TV seperti apa, tapi sebetulnya ya tidak seperti itu. Yakin aja gitu. Saya soalnya bertanya ke sini, soalnya saya tuh sekarang lagi seneng-senengnya mengkomunikasikan atau menyambung-nyambungin lah gitu ya, antara budaya antropologi kita, masyarakat Banten, zaman dulu, dengan ilmiah. Ya pasti nyambung dong. Pasti nyambung.
ya kita belajar apa namanya di filosofi atau apa itu kan ada dasar-dasarnya. Iya. Dasar-dasar dari ilmu itu kan ada sejarah, ada istiadat, itu yang membentuk. Pasti nyangkut lah itu. Dan saya berharap ya moga-moga cepat ketemu sehingga tring gitu kan. Benar, Iya. benar. Soalnya saya lagi baca, seneng banget nih, kemarin saya lagi baca jurnal-jurnal, termasuk yang Prof. Bagus Mulyadi itu, Wah iya. tentang Eta. titik sesajen. Titik sesajen di Jawa, di Jogja, itu selalu ditempatkan di titik api. Di Banten, di Jabar, di Bali, itu titik air. Gitu. Ternyata setelah teliti emang benar. Gitu, orang tua zaman dulu secara antropologi gitu ya, apakah secara kebencanaan apa gimana sudah tahu titik-titik itu. Ya sekarang gini, kayak di kehutanan atau di lingkungan, Oke. kan ada taman nasional, Ya. taman apa ini itu emang menurut saya ada tujuannya itu agar dijaga. Terus di situ ada cerita-cerita, Rit lah, iya, apalah. bener ya. Nyawa enon di dia. Tapi itu yang membuat kita semua ya akhirnya kan kita tanpa ini jangan nurut orang tua. Tapi lama-lama ngerti pasti ada apa-apa. Ada maksudnya, Untuk menjaga sebagai penyeimbang paru-paru dunia lah apalah. Dan itu penting ya di kebencanaan ya Mas ya. Penting. Oke. Kan kalau di kebencanaan tuh gini, kan tadi dibilang kan yang merusak, yang membuat bencana siapa? Manusia sendiri. Manusia. Kalau manusia bisa menahan diri, ayo. Selesai, tidak akan terjadi. Ya kayak misal sederhana, ya mohon maaf. Kayak kita di tol tuh banyak yang ngebut, ngapain? Ya, benar. Gitu kan. Ngapain sih ngebut-ngebut? Padahal bedanya cuma 5 menit. Ujung-ujungnya mah ketemu juga di pintu tol tuh. Pintu tol. Terus begini lagi. Makanya kita harus simulasi, harus belajar. Kalau udah sering mah nih kayak saya sama Pak Dokter nih, tiap hari kan bolak-balik Serang ke Tangerang. Udah tahu nih pintu-pintu mana ya lebih cepat. Sebelum berangkat harus dicek dulu, solarnya cukup, e-tolnya ada. Jadi enak. Jangan ketika ngebut-ngebut tahu-tahu nggak bisa bayar. Sederhana sebetulnya. Benar. Sederhana. Jadi tenang sedikit, sabar sedikit, pelajari sedikit baru. Jangan buru-buru. Ya, teman-teman, adik-adik Ansor semua tenang aja. Iya. Mau ngejar apa sih? Soalnya semenjak gadget-gadget ini jadi pusing nggak Ji? Kayak semua harus ada instan, cepet gitu. Ya, menyeimbangkannya gimana itu? Menyeimbangkannya balik lagi. Kayak kemarin saya juga diskusi dengan waduh saya nggak bisa nih Ji katanya. Mengenai teknologi mengimbangi anak-anak muda. Iya. Saya yang di tengah-tengah ini saya bilang ya sebenarnya jangan minder juga. Sekarang kan gampang untuk bisa menyaring dan menyeimbangkan itu. Tinggal tenang sedikit, cek sedikit, koreksi sedikit, sama juga. Yang cepat belum tentu bagus, yang lambat juga belum tentu jelek. Ya itu harus dengan tenang kita evaluasi sebentar. Iya. Itu yang terbaik. Kayak sekarang zaman AI kan. AI aja yang udah tahu datanya semua sampai ngomong gini, recheck. Oh iya, dia suruh ngecek juga. Iya. Bener. Masa kita orang yang maaf ya, doif itu, nggak tahu semua, ngecek aja nggak mau. Iya. Jadi ingat lagu Hindia nih. Cepat namun sendiri untuk apa? Untuk apa? Bersama tapi meracuni untuk apa? Iya. Mobil bagus tanpa orang penumpang di kiri. Aduh. Sepatu banyak, baju bagus, tidak ada undangan. Buat apa? Benar bagus Haji. Oke, kita masuk ke segmen Apa sih selanjutnya. Segmennya namanya Jaro. Jaro. Iya, Jaro itu Jawa Brumor. Jawa Brumor. Jaro. Oke, waduh. Challenging juga nih. Oke, ayo tuh masalah nadap, Jaro nadap. Ada, tenang, sudah disiapkan. Ini sebenarnya pertanyaannya dari kawan-kawan yang ketika kita belas. Nanti selanjutnya Haji Dokter nih. Ini mereka penasarannya apa gitu, rumornya ya. Untuk ke Haji klarifikasi. Ada yang penasaran? Ada yang penasaran. Alhamdulillah. Tapi ini info ordal Kak Haji. Jangan bilang siapa-siapa. Oke. Iya. Ordal mah, tahu nggak ordal? Apa tuh? Orang dalung. Oh, orang dalung. Ini dekat berarti orang dalung mah. Orang dalam Kak Haji. Orang dalung. Jangan bilang siapa-siapa, tapi kita rekam, kita sebarin di YouTube. Oke, Gitu. siap. Oke, ini pertanyaannya tuh. Yang pertama katanya, kenapa masih betah aja ngurusin pemuda dan mau sampai kapan Kak Haji? Bener, saya juga penasaran.
Aduh, aing. Sorry ya. Aku tuh kalau bukan aku ya, amun geus aduh aing teh ngena gitu. Aduh. Kan udah auto itu mah gimana tuh? Atau kumaha sih? Ya auto, kan gini, saya mau menitipkan hidup saya ke pemuda. Oh, bagus banget nih. Ya. Kan saya nggak selamanya muda, Oke. nanti juga tua. Saya mau tuanya tenang. Caranya tenang adalah Ya itu, ya tebar. Siapa tahu ada yang masih pas saya tua tiba-tiba saya nggak punya apa-apa, ada yang ingat. Kan banyak sekarang cerita-ceritanya tuh. Tiba-tiba kayak Ronaldo tuh cerita tuh. Dia ngasih restoran sama orang yang ngasih makan dia pas susah. Oh iya juga. Terus ada tiba-tiba yang lagi ramai SPMB tuh, pembagian rapot nggak bisa bayar apa? Bayar rapot ya, ada sedih gua. Belum bisa bayar rapot, tiba-tiba ada yang bayarin. Itu dia ya. Taunya dia ngomong, Bapak dulu 10 tahun yang bayarin TOEFL anak saya, sekarang anak saya di luar negeri. Setelah rahasia Allah tamang setelah. Etanya. Terus gitu Bel. Benar-benar. Dan Kak Haji berharap akan itu ya, mudah-mudahan ya ke depannya. Bukannya pamrih ya, tapi emang siklus itu. Saya pengen tua tenang. Pengen tua tenang ya. Dan yang muda sekarang suatu saat bisa mengisi posisi-posisi strategis nanti menggantikan Kak Haji. Even kayak sekarang gitu ya, even lagi ngapain saya nggak ngerasa sendiri. Lagi jalan. Ada. Kaji, Nah, itu ada aja yang nyapa benar. Kaji, yuk, ikut. Entah jalan kaki we. Atau tiba-tiba, pokoknya seneng lah. Minimal itu ya, udah mulai kerasa ya. Tati, kemana Kaji? Oh, tati. Daripada kita nggak ada yang nyapa, nggak ada yang kenal. Oke. Atau dikira bahkan menutup sendiri. Dikira keren pakai mobil bagus, tapi malah ngetutup, kita nggak bisa komunikasi sama yang lain. Oke. Good. Thank you Kak Haji. Yang kedua nih, katanya mau sampai kapan juga di branding atau membranding diri sebagai birokrat anti mainstream atau haji rocker tuh. Sampai mana tuh? Template itu mau dipakai terus. Ini baru tadi aja sih. Ini baru tadi, kan saya suka karena dari dulu tadi kan ngobrol juga ya. Dulu konveksi, terus sekarang teknologi makin gampang. Branding sudah ada, kadang-kadang sisa lama. Tiba-tiba kayak kemarin Kaji tempelin aja nih biar seimbang sama ini sampai kecil-kecil. Jadi iseng saya tempelin. Tapi sebenarnya mah kayak rerun sih, bukan terus nge-branding, rerun. Oh iya. Kadang-kadang kan kita semua juga kadang up and down. Kadang-kadang perlu nih kita up lagi, perlu repost lagi. Karena sekarang tuh nggak ada yang konsisten, Penting deh ya. Di dunia sekarang ini konsistensi jadi jarang ya. Ya kan dengan komitmen kita mulai nih. Tapi kalau nggak konsisten nggak nyampe-nyampe. Dengan konsisten harusnya nyampe gitu. Iya, paham. Makanya maksud saya ya repost, rerun karena relevan. Hidup tuh hanya pengulangan gitu. Jadi kayak 5 tahun, 10 tahun, bahkan ya mohon maaf ya, saya lihat sekarang nih birokrat itu mah 10 tahun, 15 tahun yang lalu udah kita lakuin gitu. Masih kok sekarang dilakuin lagi. Karena ya mohon maaf ya, tidak ada turunan saling nanya sama yang senior atau diskusi. Jadi tidak up malah gini gitu. Kalau kata Pak Dokter harus ada novelty. Ya novelty itu. Ya sekarang harus ada novelty. Harus. Pembaruan ya. Pembaruan terus. Ya. Oke Kak Haji. Tapi nanti kalau udah pensiun gimana Kak Haji? Kan udah nggak birokrat lagi. The branding kan diganti. Ya nggak apa-apa. Makanya kan udah itu makan selesai. Bahkan saya udah berpikir bagaimana saya ini kalau pensiun tuh saya hidup dengan siapa. Hidup yang benar-benar menjaga agar saya nanti ada yang nemenin dan ngerawat. Itu dia. Bagus. Itu. Siap Kak Haji. Nah kita juga mau nge-react. Mau ngereaksi salah satu berita yang didapetin sama teman-teman Ansor. Dari di wartabanten.id. Budayakan kesiapsiagaan lewat Keltana. Pak Mariono itu jangan tunggu bencana baru bersiap. Betul. Apa nih maksudnya Kak Haji yang bisa Jadi gini, yang tadi saya bilang kan yang menyelamatkan itu adalah diri kita sendiri atau lingkungan terkecil. Oh itu ya maksudnya ya. Kelurahan itu atau desa itu adalah terkecil. Oke. Nggak terkecil maksudnya di atas RT RW. Betul. Nah itu yang harus kita bertahap kita siapkan. Kita sebagai orang provinsi dinilai akan indeks ketahanan daerah. Oh, ada indeksnya ya Kak Haji ya? Semua sekarang serba indeks semua pokoknya. Itu yang kita kejar semua kan, indeks. Kita nggak akan kuat kalau kabupaten nggak kuat.
Oke. Kabupaten- Kabupaten kota nggak akan kuat. Nggak akan kuat kalau nggak kecamatan. Kecamatan, kelurahannya. Nah, kecamatan juga nggak kuat kalau nggak keluar. Itu. Jadi saya selalu kalau lagi sosialisasi bilang, jangan merasa kecil. Walaupun hanya RT, RW gitu, jangan merasa kecil. Oke. Karena apapun hasil dan tindakannya itu berpengaruh terhadap atasnya. Iya, Bahkan iya. kita yang di atasnya harus bisa memberikan kenyamanan sama mereka. Mhm. Ketika ada masalah, jangan sendiri, bawa ke atas. Oke. Karena oke, masalah oke. bencana ini ya nggak bisa sendirian. Berarti saya jadi tertarik juga nih Heeh. jadi dari berita ini. Sebenarnya ketahanan keluarga salah satunya adalah Termasuk. bencana-bencana. Termasuk level terkecil kan pribadi, keluarga, rukun tetangga, RW ya itu. Ke atas. Oh, iya. Kan kalau si keluarganya bingung mau ngapain ya? Iya. Atau secara nasional mungkin Iya. pada bingung tuh mau ngapain. Iya. Ya, itu jadi poin penting juga ya untuk di Betul. kebencanaan Kak Haji ya. Ya semua tuh ada levelnya. Ada levelnya. Ketika ada masalah di keluarga, rukun tetangga, ya pasti kan ada ke RT. Iya, Cara iya. bertahap seperti itu. Boleh, berarti ini bagus nih kita Dan ini mengajak, tadi ada salah satunya, udah bencana baru bersiap jangan. Jadi kita jangan reaktif. Harusnya preventif. preventif. Proaktif gitu. Proaktif dalam mitigasi. Bukan reaktif, udah kejadian baru deh. Gitu. Oh, iya, penting nih. Bagus nih berarti ya Kak Haji ya. Mm-mm. Dan ya buat teman-teman juga, sahabat-sahabat semua di rumah ya, penting nih pesannya jangan tunggu bencana baru bersiap. Kalau masih bingung, mendingan nanya-nanya ya Kak Haji ya, ke BPBD, Iyalah, BPBD bisa bicara sendiri. Intinya kita tuh jadi manusia lah gitu. Ngobrol, terus baca ketika mau melakukan apa tuh ada kan kita suka browsing. Ya, pelajari dengan benar itu, jangan salah juga. Jadi manusia biasa. Jadi manusia lah gitu, ketika mau apapun kita harus persiapan gitu. Dan persiapan itu kan kita harus dengan sabar, jangan buru-buru. Itu pun membuat way of life bagi kita. Ketika kita jalan, menghadapi apapun tuh siapin dulu baru jalan. Jangan tenang kita ngisi di depan aja, tahu-tahu tutup, tahu-tahu mogok di jalan gimana misalnya. Yang gitu-gitu. Tenang, paling 5 menit 10 menit sabar. Itu. Nyampe ya. Oke, siap. Keren banget. Segmen ini sebenarnya segmen Jaru tuh pertama ada berita di podcast Kak Haji. Wih, keren. Sebelumnya nggak ada. Ini kan Sebelumnya nggak ada. jadi si pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan kepada kelurahan itu tuh. APAR. Ya, APAR ya. Ya, APAR 50 kilo. Jadi ketika ada sumber api biasanya orang panik. Aduh, kemayuk. Kan api tuh kalau auranya kan kecil. Kalau nggak dikelola lama besar. Makanya dengan itu langsung kecil kan besar. Boleh dia kecil. Iya. Mana kemarin lagi viral lagi, tau nggak Kak Haji? Ada orang ngamen, nggak dikasih duit, bakar. Pagernya dibakar. Itu masuknya bencana apa tidak Kak Haji? Itu musibah. Ayo. Nah, nih ya, saya mau bilang juga. Bencana itu adalah kejadian yang disebabkan oleh alam, non-alam, yang menyebabkan kerugian atau korban manusia, korban manusia, menghilangkan hidup manusia, dan penghidupan. Oh, penghidupan. Penghidupan itu apa? Pekerjaan. Jadi dengan ada bencana itu, dia tidak bisa kerja. Kalau masih bisa naik getek atau naik motor lewat banjir dan kantor, itu bukan bencana namanya. Atau yang dibakar kayak gitu, bukan. Iya. Makanya kita gitu harus bisa paham dulu. Kayak misal banjir, genangan karena siapa? Manusia juga, masyarakat yang buang sampah sembarangan. Bagian sampah mah tengurusan. Cacer bae. Iya. Ya kan? Ya, intinya bahwa bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintahnya, masyarakat, dan dunia usaha. Sekarang tambah lagi media dan perguruan tinggi. Wow, apa disebut itu hexahelix ya? Pentahelix. Pentahelix. Ya. Ada yang belum tahu sebenarnya sebelum saya closing, Kak Haji juga sempat nyanyi. Bikin satu lagu. Aduh. Sama rapper. Judulnya apa Kak Haji yang Ramadan kemarin? Oh, itu Jumpa Ramadan. Jumpa Ramadan. Itu dipaksa saya juga. Jumpa dipaksa. Kemana lagunya polos ya? Marhaban ya Ramadan. Cuma pas gitu doang. Sama depannya tuh. Hai orang-orang yang beriman. Nah. Wah. Saya pertama denger lagunya.
suara Haji Rocker ini udah pasti. Orang langsung tahu. Wahai orang-orang yang beriman. Alamatan. Terus lagunya dia tuh marhaban ya Ramadan. Tapi khas banget suaranya Kak Haji di situ. Ya. Langsung ketahuan. Ketahuan jelek suaranya. Oke Kak Haji, pesan terakhir nih di podcast Info Ordal. Kasih tahu dong ke teman-teman nih sebagai ordalnya di Ansor. Seperti apa pemuda di Banten dan pemuda Ansor harus bergerak supaya konsisten. Silakan Kak Haji. Ya pemuda yang satu tuh apa ya? Ya ingat bahwa kita tuh pemuda berarti kan lebih muda ya. Ada yang tua, ya hormat sama orang tua, nurut. Kadang misalnya kita nggak habis pikir ya, kenapa sih orang tua begitu? Tapi udah nurut aja. Ya boleh kita membantah, tapi kalau orang tua sudah ini nurut orang tua. Memang dianggap apa ya? Dianggap nggak modern ya. Tapi insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Nurut kakorat, nurut. Oke, pesan terakhirnya cukup simpel tapi sangat filosofis ya. Nurut Apa sih kakolot. filosofi? Emang hidupnya kayak gitu ya? Buat saya tuh, itu sangat filosofi karena saya jarang ucapkan itu. Nurut kakolot gitu ya. Itu kata-kata yang udah jarang saya dengar sebenarnya. Aduh, Tapi gimana penting ya? buat saya. Ya iyalah. Ketika kita bingung ya, bener. mengalami pada posisi bingung apa nggak ingat ke rumah gitu. Aduh. Saya ingat banget tuh orang tua saya ketika saya ada masalah tuh balik dia ke imah. Itu doang udah. Karena kalau di luar tuh bukan menyelesaikan masalah, bahkan ditakutkan malah lebih memperluas masalah. pulang ke rumah karena di rumah lah yang benar-benar tulus. Oke, sahabat-sahabat segitu aja dulu karena panjang banget nih sama Haji Rocker kalau nggak diselesaikan ya. Sahabat-sahabat sampai ketemu lagi nanti di Info Ordal selanjutnya. Hatur nuhun Kak Haji. Ya.